Oke, berikutnya itu tentang pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu siapa aja yang terlibat dalam pengadaan? Maksudnya pelaku ini orang-orang ya yang terlibat atau personil yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama apa? Yang pertama PA KPA. Ya, PA KPA. PA ini siapa? Ya, PA ini pejabat pemegang kewenangan anggaran. Kalau di kementerian siapa? Kalau di kementerian itu menteri. Kalau di dinas, PA ini siapa? Kepala dinas. Ya, jadi kalau nanti kita Bapak bicara PA, di kepala Bapak, oh ini kepala dinas. Ya, kalau di kementerian, itu menteri. Otomatis dia sebagai PA. Menteri atau kepala dinas. Atau kepala lembaga. Misalnya kayak TNI, ya berarti Panglima TNI. Polisi, ya Kapolri. Dia sebagai PA. Nah, PA ini tugas dan kewenangannya apa? Nah, ini Bapak Ibu tolong dilihat. Ini tugas dan kewenangan PA. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Jadi duit bisa keluar apa enggak, gitu bahasa awamnya, atas kewenangan PA. Mengikat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Menetapkan rencana pengadaan. Menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi, menetapkan penunjukan langsung kalau tender ulang gagal, menetapkan sanksi blacklist, daftar hitam, menetapkan PPK, pejabat pengadaan, dan seterusnya, menyatakan tender gagal jika terjadi KKN. Nah, yang selalu keluar di ujian, yang paling terakhir ini, ya. Yang paling terakhir ini yang selalu keluar di ujian. Menetapkan pemenang untuk tender, tunjuk langsung atau e-purchasing untuk nilai paket di atas 100 miliar. Jadi kalau dia barang, konstruksi dan jasa lainnya, nilai paketnya di atas 100 miliar, maka yang menetapkan pemenang siapa? Bukan Pokja, tapi PA atau KPA. Kalau paketnya di atas 100 miliar. Ingat, untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Sementara kalau pekerjaan konsultan, ini di atas sampai dengan di atas 10 miliar. Nah, hati-hati di sini nih yang poin nomor 10, tolong Bapak Ibu diingat. Jadi nanti dikasih ujian begini, dua soal ujian. Pokja misalnya dikasih cerita begini. Pokja sedang melaksanakan tender pekerjaan konstruksi senilai 120 miliar. Proses evaluasi sudah pada tahap penetapan pemenang. Siapa yang berwenang menetapkan pemenang paket tersebut? Di kepala Bapak apa? Oh, konstruksi. Di atas 100 miliar. Berarti jawabannya yang ini. Jadi kewenangannya adalah PA, KPA. Tapi kalau konsultan di atas 10 miliar, PA, KPA. Kadang peserta suka terkecoh. Diganti angkanya jadi salah, jangan sampai salah. Ingat di kepala Bapak Ibu, pegangannya adalah ya. Kalau itu barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, ya. Itu yang batasannya 100 miliar. Kalau dia jasa konsultan, batasannya 10 miliar. Di atas 10 miliar. Kalau di bawah 10 miliar siapa? Pokja. Berarti kalau di sini yang di sini siapa? Ini Pokja. Ini siapa? PA. PA yang tanda tangan surat penetapan pemenang. Itu maksudnya ya, jangan sampai terkecoh nanti pas ujian. Jadi nanti kalau Bapak ditanya, jadi cara mengenali soalnya Pak, kenali dulu pekerjaannya apa, nilainya berapa. Bapak Ibu bisa jawab Pokja atau PA. PA atau KPA. Oke, clear sampai di sini? Itu yang selalu keluar di ujian. Jadi kalau PA itu di kepala Bapak Ibu, menteri, kepala lembaga, atau kepala
dinas. Itu kewenangannya PA KPA. Berikutnya, PA ya. PA ini tugasnya banyak. Nah, tugasnya banyak, beban tugasnya berat. Berdasarkan rentang kendalinya, berdasarkan beban tugasnya, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dari PA kepada KPA. KPA-nya ini siapa? Kalau istilahnya Bapak Ibu di DKI UKPD, mungkin dia direktur rumah sakit, mungkin dia kepala puskesmas, mungkin dia lurah, mungkin dia camat, mungkin dia kepala UPT, mungkin dia kepala bidang, mungkin dia Kasudin. Jadi sebagian kewenangan dari PA kan di pundaknya berat, boleh dia limpahkan sebagian dari PA kepada KPA. Ingat, kalau dia dilimpahkan dari PA kepada KPA, ya, ini kewenangan yang dilimpahkan. Kalau di APBN boleh dilimpahkan semuanya, kalau di APBD hanya nomor 1 sampai nomor 7 boleh dilimpahkan dari PA kepada KPA. Jadi dia beban di pundaknya dia bagi-bagi kepada kepala unit atau kepala satuan kerja. Kalau Bapak di DKI istilahnya UKPD. Selanjutnya setelah PA, KPA ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Apa tugas dan kewenangannya? Ada banyak tugas dan kewenangannya, ya. Kewenangannya ada banyak. Menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi, menetapkan spek, HPS, rancangan kontak, mengusulkan perubahan jadwal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Yang nomor 10, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, tim ahli atau tenaga ahli, dan SPPBJ. Nah, ini tugas-tugas dari PPK. Ya, tugas-tugas dari PPK. Nah, syarat PPK-nya ini harus punya sertifikat. Ya, punya ini kalau paketnya sederhana PPK tipe C, kalau paketnya tidak sederhana dan tidak kompleks tipe B, kalau PPK-nya paketnya kompleks harus PPK tipe A. Ya, PPK tipe A. Nah, ini pejabat pembuat komitmen tugasnya. Nah, di luar PA, KPA, PPK ada pejabat pengadaan. Dia melaksanakan paket-paket kecil ya, sederhana. Pengadaan langsung, tunjuk langsung, dan purchasing. Terus ada Pokja ya untuk paket-paket yang diproses melalui tender atau seleksi. Ada agen pengadaan. Ya, kalau nanti Pokjanya nggak mampu, boleh digantikan oleh agen pengadaan. Terus ada pelaksana swaklola, penyelenggara swaklola, ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Nah, ini para pelaku pengadaan barang dan jasa. Nah, biasanya dari para pelaku pengadaan itu nanti Bapak Ibu dapat 3 soal biasanya. Nah, yang pertama tadi kewenangan PA KPA. Ya, tadi yang kalau di atas 100 miliar itu PA KPA, kalau barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau konsultan di atas 10 miliar, itu 1 tentang tugas PA KPA. Yang kedua nanti Bapak Ibu ditanya tentang tugas dari PPK. Misalnya nanti Bapak Ibu ditanya, spek, HPS, dan rancangan kontrak siapa yang netapin? PA KPA. Atau nanti Bapak ditanya, tim pendukung siapa yang netapin? PPK. Atau nanti Bapak Ibu ditanya, yang menilai kinerja penyedia siapa? PPK. Biasanya 1 tentang PA-KPA, 1 tentang tugas dan kewenangannya PPK. Dan 1 lagi soal tentang tugas dan kewenangannya Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Misalnya nanti Bapak Ibu dikasih soal gini. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa konsultan perencanaan senilai 95 juta? Pokja atau pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan. Ya. Atau nanti Bapak Ibu ditanya, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan tender pekerjaan konstruksi senilai 10 miliar? Oh, itu di atas 200. Jawabannya Pokja. Tapi kalau di bawah 200, pejabat pengadaan.
Oke, kita udah bicara para pelaku pengadaan.